Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita tentu yang mempengaruhi kebahagiaan kita adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya, artinya memberikan rahmatnya kepada kita dalam kehidupan kita, maka dipastikan orang itu bahagia. Tapi masalahnya terkadang rahmat itu dicabut dari diri kita, sehingga akhirnya banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Entah persoalan rumah tangga, entah persoalan kesehatan, entah persoalan ekonomi, macam-macam akhirnya muncul masalah di tengah-tengah kita. Makanya pertama kita harus tahu apa penyebab rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dicabut. Karena kalau kita sudah tahu perkara-perkara yang bisa mencabut rahmat ini, maka kita akan mendapatkan kebalikannya. Maka Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita. Ulama menyebut ada 10 perkara. Jangan sampai kemudian kita melakukannya, sebab itu rahmat Allah akan dicabut dari kita. Apa saja 10 perkara itu? Yang pertama, apabila seseorang itu la taqbalul haq, tidak mudah menerima kebenaran. Ini kalau dinasihati, maka dia akan tolak nasihatnya, karena ini bentuk kesombongan. Kata Nabi SAW, al-kibru batrul haqqi wa ghamdun nas, bahwa kesombongan itu ketika seseorang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 206, wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil itsmi, dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan dia berbuat dosa. Jadi ada tipe-tipe orang itu kalau dinasihati marah, bukannya berterima kasih, malah kemudian marah. Maka kemarahan saat kebenaran sampai kepadanya, maka ini salah satu dicabutnya rahmat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kata para ulama, idza tujahir bil ma'siyati wa la tastahi, apabila anda melakukan kemaksiatan secara terang-terangan dan tidak memiliki rasa malu. Ini juga salah satu penyebab rahmat Allah akan dicabut, kemudian masalah akan numpuk tuh, ketika kita bermaksiat terang-terangan dan tidak malu. Jangan bicara soal maksiat terang-terangan ya, maksiat sembunyi-sembunyi saja itu sudah ngeri itu dosanya. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat akan didatangkan orang-orang yang menghadap kepada Allah membawa pahala sebesar gunung Tihama, tetapi dihancurkan dengan maksiat yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Ini maksiat yang sembunyi-sembunyi saja menghancurkan pahala, macam mana pula maksiat yang terang-terangan dan tidak malu pula dia ketika maksiat. Maka ini jelas akan mencabut rahmat dan sebaliknya mendatangkan adab. Dan kalau kita cerita tentang maksiat terang-terangan hari ini ya luar biasa. Contoh saja dunia perzinahan, adanya lokalisasi dan yang semacamnya itu kan terang-terangan, baik online atau offline gitu ya. Bahkan dengan adanya medsos, bahkan mereka menjajakkan diri pula kan, itu kan terang-terangan namanya. Yang lebih parah lagi, kadang-kadang didukung oleh kekuatan pemerintah lagi, diresmikan lagi. Nah, ini kan masalah. Dan judi dan macam-macam ini kan dah terang-terangan betul tuh. Atau umpamanya yang dilakukan individu-individu lah di masyarakatnya, kayak mak-mak lah kan. Kalau yang sudah ngaji enggak lah biasanya, mak-mak orang awam biasanya pagi-pagi dah senam. Tengok pakaian orang senam tuh bu. Subhanallah kadang-kadang. Iya, yang tadinya enggak niat nonton jadinya tuh.
Coba senam di tengah jalan lagi, tengah lapang lagi, pakaiannya berpakaian tapi telanjang lagi kan itu. Ini kan maksiat terang-terangan namanya. Geol sana, geol sini nggak jelas. Ya. Jadi ini bahaya nih. Yang seperti ini bisa mencabut rahmat. Ya. Rahmat Allah tidak akan turun. Yang ada sebaliknya malah azab akan turun. Kemudian yang ketiga adalah idza kunta ta'kulul harama wa la takhafullaha azza wa jalla. Ketika Anda tidak perhatian dengan makanan-makanan haram dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyaring makanan, yang penting masuk gitu ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayati alaikum zaman la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haramin." Nanti akan datang zamannya, kata Rasul, manusia-manusia itu sudah tidak peduli lagi itu dalam mencari harta itu. Apakah harta yang diambilnya halal ataukah harta yang diambilnya haram? Dan zaman itu sudah berlaku hari ini. Ya kan? Zaman itu sudah berlaku hari ini. Karena kalau kita lihat hari ini kan, yang penting orang dapat uang, tidak peduli apakah dapatnya itu dalam rangka untuk menzalimi orang, seperti mengambil hak orang lain dalam dunia perdagangan, mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, atau mungkin dia berdusta untuk mengambil hak orang lain, dan begitu seterusnya. Seperti dalam waris, persidangan gitu ya, rebutan lahan, macam-macam lah kan itu. Jadi kadang-kadang apa yang disabdakan Nabi SAW sudah menjadi sebuah kenyataan. Orang sudah peduli lagi. Padahal Allah mengatakan, Rasul mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, idza kunta tufaddilus suhbatal khabithata, kalau Anda mulai mengutamakan teman yang buruk, artinya sembarang mencari kawan, sembarang mencari teman. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa ad-din al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu digantungkan agama kawannya. Dahulu di zaman Nabi ada orang namanya Uqbah bin Abi Mu'ad. Uqbah bin Abi Mu'ad. Uqbah bin Abi Mu'ad ini walaupun dia musyrik, tapi dia suka dengan syair. Dan kalau dia mendengar Quran, suka tuh, tapi tak mau masuk Islam masalahnya. Dia hanya suka dengar Quran, tapi tidak mau masuk Islam. Karena dia menyukai bahasa Quran. Karena dia kan seorang penyair, penjangga gitu ya. Dia suka kalau Quran dibaca karena tata bahasanya. Samalah kalau kita umpamanya mendengar ada orang Melayu berpantun, kan suka kita dengarnya gitu ya. Jadi akhirnya kemudian Uqbah bin Abi Mu'ad ini mengidolakan Nabi. Saking senangnya sama Nabi, tapi tak mau masuk Islam juga. Dia ingin menjamu Nabi SAW ke rumahnya. Akhirnya diundanglah Nabi SAW ke rumahnya. Maka makanan disediakan, minuman disediakan. Ketika disuruh makan, Rasul tak mau makan. Jadi orang ini mengatakan, Uqbah ini, ya Rasul, ya Muhammad, kenapa kau tak makan? Maka Rasul mengatakan, macam mana aku akan makan sementara yang menyediakan makanan ini orang musyrik? Sembelihan orang musyrik tak boleh dimakan. Karena kalau orang musyrik menyembelih binatang, otomatis yang disebut bukan Allah tapi berhala-berhala, kan begitu. Kata Nabi SAW, kalau engkau aku ingin makan di tempatmu ini, maka mudah caranya, bersyahadatlah kepadaku, katanya. Akhirnya karena takut makanan yang dihidangkan kepada Rasul tidak dimakan Nabi, terpaksalah Uqbah bersyahadat. Ingat, syahadatnya terpaksa supaya Nabi makan, gitu maksudnya. Akhirnya kemudian
Satu hari dia diundang lagi, kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Rasul makan. Masalahnya Uqbah bin Abi Mu'aid ini kan di zaman jahiliyah dia satu geng dengan Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf ya satu geng dengan Abu Jahal lah. Dengar pula nih si Umayyah ini, dengar-dengar si Uqbah dah masuk Islam ya katanya. Coba kita datangi. Maka Umayyah mendatangi Uqbah dan mengatakan, ya Uqbah, betul kau sudah bersyahadat dan masuk ke agama Muhammad? Kata Uqbah, tidak. Enggaklah, kamu sudah masuk Islam katanya. Kau sudah masuk kepada agama Muhammad. Dia mengatakan tidak, tapi engkau sudah bersyahadat. Kemudian Uqbah mengatakan, loh, aku bersyahadat itu bukan ingin masuk Islam. Aku bersyahadat itu supaya Muhammad bisa makan di rumah saya katanya. Itu saja kan itu. Tetapi kemudian Umayyah tidak percaya. Uqbah meyakinkan juga, Umayyah tidak percaya. Akhirnya kata Uqbah, ya sudah gini saja. Kalau engkau tidak yakin juga bahwa aku tidak masuk kepada agama Muhammad, lalu apa yang harus aku lakukan kepada Muhammad? Maka Umayyah beri syarat, kalau engkau ingin tetap bersama kami, engkau harus menghinakan si Muhammad itu. Satu hari Abu Jahal ini sedang berada di sekitar Ka'bah, melihat Nabi SAW datang kemudian salat menghadap Ka'bah. Kemudian Abu Jahal mengatakan, siapa yang bisa meletakkan salah jazur, kotoran unta di pundak Muhammad, falahu kadza wa kadza, maka dia akan dapat ini dan itu. Akhirnya kemudian Uqbah ini kan ada di situ tuh kesempatan untuk membuktikan kesetia kawanan dengan Umayyah, bahwa dia akan menghina Rasul kan. Ketika mendengar Abu Jahal mengatakan siapa yang bisa meletakkan salah jazur kotoran unta, maka dia akan mendapatkan ini dan itu. Kata Uqbah, saya wahai Amr. Karena nama Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Akhirnya dicarinya kotoran unta yang masih berdarah-darah itu, kemudian didatangkan, diletakkan di pundak Nabi. Nabi sedang sujud. Maka ketika kemudian orang-orang, anak-anak muda musyrik melihat kelakuan Uqbah bin Abi Mu'aid, mereka tertawa semuanya, mentertawakan bagaimana Uqbah meletakkan salah jazur, kotoran unta di pundak Nabi SAW. Sampai Fatimah datang membersihkan kotoran unta di pundak abinya Rasul kita Muhammad SAW. Kemudian dipercepat solatnya. Kata Fatimah, ya Rasulullah, wahai abi, wahai ayah, wahai Rasul, doakan kecelakaan kepada mereka katanya. Karena mereka sudah menghina demikian rupa, masa meletakkan kotoran unta di pundak saat sholat. Makanya ketika itu turun ayat kan, ya, turun ayat surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di ujung-ujung surah itu, surah Alaq. Singkat cerita di sini, bagaimana Uqbah bin Abi Mu'aid mengikuti apa? Mengikuti saran daripada Umayyah bin Khalaf. Padahal sebenarnya satu langkah lagi Uqbah itu sudah mendapat hidayah itu. Dia kan sudah senang dengan Quran, senang dengan Nabi, dan sudah mengucapkan syahadat. Cuman kurang mantap saja. Cuman masalahnya karena dia punya kawan jahat Umayyah, akhirnya hidayah yang hampir menyapa dia ditolak dia. Justru dia orang yang paling jahat kepada Nabi. Terbukti ketika terjadi perang Badar, maka salah satu tawanan Badar adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka dia tidak dimaafkan. Dia disalib di tiang gantungan. Dan dialah orang yang pertama disalib dalam Islam. Karena memang kurang ajar kepada Nabi SAW gitu ya. Dari sini kata para ulama, lihat bagaimana pertemanan yang buruk di sini. Pertemanan yang buruk itu akhirnya mencegah orang dapat hidayah. Makanya kenapa dalam Islam itu cari teman itu yang baik. Karena teman itu bukan hanya manfaat di dunia bu, tetapi juga akan manfaat sampai ke akhirat. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, istakthiru min sahibikumus salih fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Perbanyak oleh kalian teman-teman yang baik, karena teman-teman yang baik itu akan sampai akhirat manfaatnya. Seperti apa maksudnya manfaatnya sampai akhirat? Karena nanti ketika orang-orang sudah masuk surga dan sebagian mereka masuk neraka, orang-orang yang di dalam surga ini
Mereka kan setiap pekan disediakan pasar, namanya Sukul Jannah. Pasar itu tempat mereka berkumpul, berbincang-bincang, nostalgia, cerita dunia. Lah ketika mereka berkumpul satu dengan yang lain, mereka saling bertanya, mana ya si fulan itu yang ketika di SSS selalu datang di samping kita kan itu. Kok tidak pernah ada di sini? Kata malaikat, dia di neraka. Ya, di neraka. Padahal dia orang paling baik, paling banyak ngajinya, paling ini, kenapa dia masuk neraka katanya? Tak tahulah katanya. Maka semua penduduk sorga yang merupakan teman-teman yang baik itu mengatakan apa? Ya Rabb, la taqtamilu ladzatina hatta tukhrijahu. Ya Rabb, jangan kau sempurnakan kemuliaan, kenikmatan kami di sorga ini sampai kau keluarkan teman kami di neraka tuh. Jadi teman-teman yang baik itu jadi syafaat tuh. Maka ini penting, sebab kalau kita sudah berteman dengan teman yang buruk, itu tanda rahmat akan dicabut. Kemudian datang kebalikannya. Ini yang keempat. Yang kelima, idza kunta la tardha bi qada'illahi azza wajalla. Ketika anda tidak redha alias tidak ikhlas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW satu hari memegang tangannya Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian Nabi mengatakan apa? Ya Abu Hurairah, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Wahai Abu Hurairah, redhalah kamu terhadap pemberian Allah. Kalau engkau sudah redha dengan pemberian Allah, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya dari seluruh manusia. Jadi Rasul mengatakan kalau engkau bisa redha dengan pemberian Allah, maka hakikatnya engkau ini orang kaya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita disuruh untuk qanaah. Disuruh untuk qanaah. Qanaah itu meninggalkan perkara syubhat, dikhawatirkan takut terjerumus kepada yang haram. Itu disebut qanaah. Yang syubhat saja dijauhi, apalagi yang haram. Dan dia hanya pasrah dan menerima apapun yang Allah takdirkan, apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah bagi kepada kita. Itu kata-kata Rasul kepada Abu Hurairah, irda bima qasamullahu lak. Redhalah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang ulama salaf itu, saya lupa namanya. Jadi kalau dia jalan dari dari rumah ke masjid, kemudian satu hari jatuh uang 1 dinar. Jatuh dari dompetnya itu uang 1 dinar. Akhirnya kemudian dia kembali mencari itu. Nampak pula uang 1 dinar. Ketika mau diambil tak jadi. Kenapa? Jangan-jangan bukan uang saya yang jatuh, uang orang katanya. Gak jadi. Ya, itu namanya warok tuh. Kalau kita tidak, jangankan lagi uang dompet. Dompet kita ada, tapi ada dompet lagi jatuh. Kira-kira apa yang kita lakukan? Langsung dikuras isinya, cangkangnya ditaruh situ, gitu ya. Itu ndak warok gitu ya, kadang-kadang gitu. Jangankan itu, kadang-kadang pohon mangga saja kan. Kebetulan depan kita main peti saja. Lah itulah kemudian kenapa orang itu kemudian tidak redha dengan pemberian Allah, sebabnya karena tidak qanaah tadi. Kalau orang sudah qanaah ikhwatu fiddin, menjauhi yang syubhat karena takut masuk kepada yang haram, maka insyaallah dia akan mudah redha dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Nabi satu hari masuk ke kamarnya, kemudian nampak ada 1 butir kurma. Hampir mau ditelan, tiba-tiba tak jadi dibuang. Kemudian ditanya Rasul, kenapa? Kata Nabi SAW, saya takut kurma ini kurma sedekah, dan keluarga Nabi haram memakan harta sedekah. Coba bayangkan, di kamarnya, di rumahnya, takut kalau itu adalah kurma sedekah. Begitulah Nabi SAW mengajarkan warok. Mengajarkan warok kepada kita supaya nanti puncaknya adalah kita bisa redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa Allah itu yang menciptakan kita. Berarti Allah paling paham dengan ciptaannya kan? Kan yang menciptakan kita Allah. Berarti Allah paling paham dengan kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sengaja umpamanya membuat kita miskin, atau sengaja membuat kita kaya, atau sengaja membuat kita sakit, atau sengaja membuat kita ini sehat, atau sempit atau lapang, atau berpisah atau berkumpul dan begitu seterusnya, tentu ada hikmah di balik itu. Pasti ada maslahat yang kita tidak tahu. Ya, pasti ada maslahatnya kan? Kenapa Allah buat kita sakit dan sembuh-sembuh? Pasti ada manfaatnya tuh, yang kita tidak tahu sebenarnya. Boleh jadi kalau seandainya disembuhkan dari penyakitnya, jadi jahat dia, jadi kufur dia. Betapa banyak orang-orang yang ketika sakit itu Masya Allah zikirnya kencang, karena pengen sembuh. Sudah sembuh, mana ada zikir, maksiat lagi yang ada, kan itu. Nah, itu kan jadi seperti itu jadinya. Ada orang yang ketika miskin itu rajin pula ngaji dia, Masya Allah ngajinya rajin, tiap minggu. Mungkin kalau 1 minggu tiap hari ada kajian hadir dia, karena masih miskin, ya kan, nggak ada kerjaan, apalagi kalau nggak ngaji. Mulai kaya, mulai seminggu sekali datang. Nanti sudah agak kaya sedikit, sebulan sekali datang deh. Udah kaya betul 1 tahun sekali tak muncul, tak nampak. Kemana si Anu katanya? Sibuk buka cabang katanya. Lah ini kan contoh, kalau seandainya orang itu kemudian diberikan kekayaan, jadi sirru tughyan, itu rahasia bejatnya orang tuh jadinya. Jadi harusnya kan kita memilih, oh boleh jadi kenapa Allah tidak memberikan kekayaan kepada saya, mungkin di balik itu ada hikmahnya. Sebab kalau saya kaya, kayaknya belum siap mungkin saya dengan kekayaan. Dan begitu seterusnya. Nah, itulah kemudian muncul kata harus redha dengan pemberian Allah. Sebab kalau kita tidak redha dengan pemberian Allah, maka itu tanda rahmat kita akan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ke-6, idza kunta tuhibbu ma yakrahu Allah Azza wa Jalla. Apabila Anda mencintai apa yang Allah benci. Mencintai yang Allah benci. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, al-bughdhu fillahi wajibun wa muhibbul ma'siyati warradhi biha 'asid. Benci karena Allah adalah sebuah kewajiban, sebagaimana cinta karena Allah sebuah kewajiban, benci karena Allah sebuah kewajiban. Tetapi mencintai maksiat dan redha dengan maksiat adalah sebuah kemaksiatan, kata Imam Ghazali. Jadi kalau orang mencintai yang dibenci Allah atau membenci yang dicintai Allah, ini tanda rahmat orang itu akan dicabut. Makanya Allah mengatakan dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Mereka itu membenci apa yang diturunkan Allah, maka Allah gugurkan amalan mereka. Ada orang-orang itu, ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, yang tidak suka dengan syariat kan. Lisannya itu tidak bisa dijaga, kadang-kadang ngomong aja. Orang pakai jilbab bagus-bagus, pakai cadar, dikomentari. Ya, ada orang yang rajin ke masjid dikomentari, ada orang yang rajin ke pengajian dikomentari. Apa maksudnya coba? Orang berbuat baik kok dikomen, kenapa orang yang maksiat tidak dikomen? Lah ada orang-orang tipe-tipe lisan-lisan yang justru ketika mengkritik itu malah salah sasaran. Harusnya orang yang tidak pantas dikritik ataupun sebaliknya jadinya. Yang lebih daripada itu, terkadang yang dikritik itu syariat. Kenapa sholat itu ya capek-capek 5 waktu, ngapain sholat itu? Kenapa puasa itu ya lapar-lapar dari pagi sampai sore, bagus makan. Haji itu ngapain buang-buang duit, bagus shopping aja kan itu. Kan ada orang yang terpikir ke situ. Kalau yang mengucapkan seperti ini orang kafir, lakum dinukum waliyadin lah. Tapi itu pun ya tentu kita marah kalau seandainya mereka mengatakan seperti itu. Lah terkadang yang ngomong ini umat Islam, mengatakan kepada orang-orang yang berusaha menegakkan tauhid, menegakkan sunnah Nabi SAW, kemudian dikomentari. Nah ini berarti dia membenci apa yang Allah suka atau menyukai apa yang Allah benci. Kemudian yang nomor 7,
Ulama mengatakan adalah idza kunta tadlim wa ta'kul haqqal akharina wa la tubali. Kalau engkau melakukan kezaliman dan memakan hak orang lain dan engkau tidak peduli, maka namanya kezaliman itu pasti akan mendatangkan azab dan mencabut rahmat dan mendekatkan azab. Jadi yang ke-7 ini bicara soal zalim, kezaliman, ya, jauhi kezaliman. Kemudian yang nomor 8, idza kunta ta'mal lin-nasi aktsar min ihtimamika billah. Engkau beramal untuk manusia lebih banyak perhatiannya dibandingkan perhatianmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang banyak di masyarakat kan. Kebanyakan kita melakukan amal soleh ini kadang-kadang lebih banyak karena manusia dibandingkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu karena terlampaunya cinta kita kepada dunia sehingga melupakan akhirat. Ulama mengatakan kalau seandainya kecintaan kita kepada akhirat itu sama seperti kecintaan kita kepada dunia, tidak ada orang masuk neraka. Kalau kecintaan kita kepada akhirat sebanding dengan kecintaan kita kepada dunia, enggak ada orang masuk neraka. Cuman masalahnya kecintaan kita kepada dunia itu terkadang melebihi kecintaan kita kepada akhirat. Pertanyaannya apa penyebabnya? Maka ulama tafsir mengatakan penyebabnya adalah karena kita lahir di dunia. Makanya kita cinta dunia. Coba Anda lahir di sorga, kira-kira cinta dunia enggak? Tidak mungkin lah kan itu ya. Karena kita lahir di dunia ini jadi cinta dunia. Coba kalau kita lahir di sorga, enggak mungkin kita mau ke dunia. Makanya di Quran itu selalu Allah dahulukan dunia baru akhirat, dunia baru akhirat. Coba kalau seandainya Quran membalik akhirat baru dunia kan, orang nggak mungkin ke dunia tuh. Itulah penyebabnya kenapa kita hubud dunia, yang dengan sebab itu akhirnya lebih banyak beramal karena manusia dibandingkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 9, idza ra'aita qaswatan fi qalbika. Kalau mulai engkau melihat hati ini keras, maka ketika hati ini keras itu tanda rahmat Allah dicabut. Hati-hati. Seperti umpamanya ketika ibu mendengar Quran, kok enggak ngaruh, sama aja. Mendengar Quran ya biasa, mendengar musik ya biasa. Lebih celaka lagi, mendengar Quran biasa, mendengar musik pula luar biasa. Itu yang masalah itu. Itu bukan keras lagi, bekarat lagi hatinya tuh, ya. Atau umpamanya ibu mengunjungi orang sakit, mungkin orang sakit itu udah stroke, udah susah bangun, kayaknya biasa aja, nggak tersentuh, nggak terpikir bahwa nanti suatu hari kita akan seperti dia, ndak kepikiran ke situ. Ya biasa-biasa saja, yang ada malah diomeli, ya kan? Ya wajar dia stroke Ustadz kan, ya, dia jahat sih orangnya. Malah bukannya didoakan sembuh, malah disyukur-syukuri loh. Ini kacau orang ini kan. Nah ini nggak ada rasa sudah, itu udah mati rasanya. Atau umpamanya kita dengar ada orang mati, datang ke rumahnya, nampak dia mati, bahkan kita pula yang mandikan, kita pula yang bawa, kita pula yang nguburkan. Pulang dari kuburan itu nggak kepikiran dia akan seperti dia. Ya tetap aja dia maksiat. Itu kan hatinya keras itu. Orang kayak gitu tuh. Harusnya kan kalau dia yang mandikan, dia yang ngafani, dia yang nyolatkan, dia yang bawa, dia yang nguburkan, kalau memang hatinya lembut, seminggu nggak kesan tidur dia. Dia mikir jangan-jangan kalau seandainya yang mati itu saya, jangan-jangan kalau yang mati itu saya. Mulai dia terpikir tuh, itulah lembut hati. Ya. Ataupun saat ziarah kubur juga sama. Saat ziarah kubur, kalau kita umpamanya terpikir lembut hatinya, maka tentu kita akan lebih lagi meningkatkan ibadah setelah ziarah kubur tuh. Atau mungkin lebih daripada itu ketika dengar nasihat, dengar ceramah, dengar murotal, pokoknya hati ini adem, lembut, itu berarti bagus hati. Tapi kalau sama aja, berarti memang sudah terlampau banyak maksiat itu. Hati-hati kalau yang keras-keras hati ini. Makanya banyak-banyak datang ke anak yatim, kemudian usap kepalanya, kata Rasul, supaya lembut hatinya. Ya datang ke kuburan, nengok kuburan, kalau bisa malam-malam, sehingga lembut hatinya.
Ya, yang ada nggak lembut, setakut saya ke kuburan malam-malam tuh. Ya. Tapi intinya bahwa berusahalah melembutkan hati, karena kerasnya hati itu mencabut rahmat, dan tercabutnya rahmat itu hilang bahagia pada diri kita. Kemudian yang nomor 10, yang terakhir, tidak merasa berhajat kepada Allah. Anda tidak merasa berhajat dengan Allah, artinya merasa kaya, tidak perlu Allah. Ini bahaya nih. Ya, orang kalau dalam kehidupannya tidak berhajat kepada Allah, ini orang ini akan dicabut rahmatnya. Dan itu kebanyakan di masyarakat seperti itu. Coba orang-orang yang meninggalkan doa, nggak mau berdoa sama sekali kan? Itu kan orang yang tidak berhajat dengan Allah sebenarnya tuh. Orang-orang awam yang nggak mau sholat, kalau Ramadan yang nggak mau puasa, tapi kalau Id pula dia pula yang paling bagus pakaiannya. Nah ini kan payah nih. Ya, kan ada orang kayak gitu, puasa tidak, kalau dia paling bahagia pula. Yang puasa aja nggak kayak gitu tuh, pakaiannya biasa-biasa saja. Ya. Jadi ada orang-orang itu yang mereka tidak peduli dengan kewajiban Allah, ditinggalkannya sholat, ditinggalkannya puasa, ditinggalkannya zakat, ditinggalkannya haji dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian ditinggalkannya zikir, doa, dan orang ini loh merasa dia tidak berhajat kepada Allah. Ini bahaya orang kayak gini nih, dicabut rahmatnya tuh. Maka jangan sampai kemudian kita merasa kita tidak butuh dengan Allah. Sekelas Nabi SAW saja mengatakan, Allahumma takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah engkau membebankan atas usahaku, perkaraku kepada diriku sendiri tanpa ada kehadiranmu. Itu Nabi SAW itu meminta agar setiap masalahnya Allah hadir menyelesaikannya. Karena orang yang tidak berhajat dengan Allah ini bisa masalah hidupnya, karena rahmat akan tercabut pada kehidupannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara 10 perkara yang mendatangkan azab dan mencabut rahmat, artinya menjauhkan kita dari kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bagian daripada mukammilatut tauhid namanya, penyempurna tauhid. Kan ada yang menghilangkan tauhid, ada yang menghilangkan kesempurnaan tauhid. Nah, inilah perkara-perkara yang kita bahas ini, kalau kita lakukan bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid. Dan ketika hilang kesempurnaan tauhid, itulah kemudian mendatangkan banyak kesulitan. Salah satunya ketika rahmat dicabut, kemudian didekatkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Ya, dihilangkan dari rahmat dengan 10 perkara tadi. Kemudian yang kedua, biasakan melakukan amalan-amalan yang dalam amalan itu terkandung banyak tauhid. Terkandung banyak tauhid. Makanya semalam saya memberikan kajian di Darul Ilmi, ya, tentang beberapa ayat dan surat yang kalau bisa jangan pernah ditinggalkan sebelum tidur. 3 ayat dan 4 surat. Karena 3 ayat dan 4 surat ini semua bicara tauhid. Semua bicara tauhid. Ya. Apa 3 ayat dan 4 surat yang kalau bisa sebelum tidur itu jangan ditinggal? Yang pertama, ayat kursi. Ayat kursi ini jangan pernah ditinggalkan dibaca sebelum tidur. Alasannya apa? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang panjang, ketika Abu Hurairah menjaga pembendaharaan zakat, tiba-tiba ada yang mencuri. Rupanya pencuri itu setan. Lah setan ini yang ngajari kepada Abu Hurairah dan mengatakan, "Hei Abu Hurairah, maukah ku ajarkan beberapa kalimat tapi syaratnya kau lepas aku," katanya. Kata Abu Hurairah, "Apa itu?" Kata orang ini yang merupakan jelmaan setan, dia mengatakan, "Ya Abu Hurairah, idza awaita ila firashika, kalau engkau menuju pembaringanmu, maka faqra ayatal kursi, bacalah ayat kursi,
fa innaka lan yazal 'alaika minallah hafidun wa la yaqrabuka syaitan. Kalau engkau mendawamkan membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan senantiasa menjagamu dan setan-setan tidak mungkin mampu mendekatimu. Berarti dua keutamaannya orang baca ayat kursi sebelum tidur itu. Pertama, tidur kita dijaga. Yang kedua, setan tidak mungkin mendekati kita. Ini kan luar biasa nih, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau kita cerita tidur, ya, tidur itu akhul maut, saudara kematian. Makanya lihat orang tidur dengan orang mati itu sama aja. Cuman bedanya kalau orang tidur ya masih adalah denyut-denyutnya gitu ya. Tapi kalau orang mati kan sudah nggak ada. Tapi kan sama-sama kayak bangke, ya kan? Makanya ada istilah itu si anu tuh kalau tidur kayak bangke katanya. Gitu ya. Karena memang kematian itu, tidur itu saudara kematian. Betapa banyak orang yang kemudian saat tidur kemudian tak bangun lagi, mati dia. Banyak orang seperti itu tuh. Ya, dan saya mengalami gitu ya, masih saudara saya juga gitu. Dia disangka tidur sama suaminya, tahu besoknya meninggal. Malamnya bilang masuk angin. Minta dikerok sama suaminya. Dikerok sama suaminya, kemudian ngorok, pagi-pagi enggak bangun lagi. Meninggal. Ya. Artinya kan namanya tidur itu kan saudara kematian. Kapan-kapan pun bisa mati dia. Lah karena tidur itu saudara kematian dan kita tidak bisa menjamin bisa hidup setelah tidur, makanya kita butuh penjagaan Allah di sini. Bagaimana kalau seandainya tidur kita itu berada dalam penjagaan Allah? Yang kedua, supaya jangan ketika tidur diganggu setan sehingga tidur kita ini menjadi tidak berkualitas. Coba betapa banyak orang-orang yang ketika tidur dibuat mimpi buruk, akhirnya bangun tengah malam kan, ketakutan dia. Kadang-kadang ada orang yang mimpi buruk itu akhirnya trauma, gak mau tidur lagi. Yang kedua, kebayang kira-kira apa yang terjadi dengan saya ya, kok mimpi saya kok buruk sekali gitu. Padahal mimpi buruk itu tidak mungkin terjadi kan, itu datang dari setan kan. Tapi orang yang membaca ayat kursi, insya Allah kata Rasulullah, kita akan mendapatkan penjagaan dan setan tidak mungkin dekat. Dan ayat kursi semua bicara tauhid, Ikhwan. Ayat kursi itu jawaban dari pertanyaan siapa Tuhan. Itulah jawabannya ayat kursi itu. Tauhid. Ya. Yang kedua, ayat yang harus dibaca, yang kedua dan yang ketiga ini jadi satu. Dua ayat akhir daripada surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi sampai kepada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pokoknya dua ayat akhir daripada surah Al-Baqarah. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa di antara oleh-oleh Rasul saat peristiwa Isra Mi'raj itu selain daripada salat 5 waktu, ada dua lagi. Yang pertama kan salat 5 waktu. Yang kedua, khawatim suratil Baqarah. Dia mendapatkan akhir daripada surah Al-Baqarah. Dan yang ketiga, Allah memberikan janji bahwa orang-orang yang bertauhid dan tidak menyekutukan Allah akan diampuni dosanya. Itulah 3 oleh-oleh Isra Mi'raj. Sementara kan kita tahunya kalau cerita Isra Mi'raj ya paling oleh-olehnya salat kan itu ya. Padahal bukan salat saja. Rasul itu dapat 3 oleh-oleh. Pertama salat 5 waktu. Yang kedua membawa akhir daripada surah Al-Baqarah. Dan yang ketiga membawa kemuliaan tauhid, bahwa siapapun yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah maka akan diampuni oleh Allah. Ini 3 perkara oleh Isra Mi'raj. Syahidnya adalah di sini akhir surah Al-Baqarah. Perhatikan kalau kita melihat akhir surah Al-Baqarah pun bicara tauhid. Amanar Rasul bima unzila. Ya. Beriman kepada Rasul dan apa yang diturunkan kepadanya. Ini kan bicara soal tauhid karena yang pertama diturunkan adalah tauhid. Semua dakwah para nabi itu tauhid. Ya. Berarti ini sudah 3 ayat ya. 1 ayat kursi, 2, 3 dan akhir surah Al-Baqarah. Kemudian 4 surat. Pertama singkat saja surah Al-Kafirun. Yang kedua surah Al-Ikhlas. Yang ketiga surah Qul a'udzu birabbil falaq Al-Falaq.
dan yang keempat surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. 3 surat, 4 surat 3 ayat. Jangan ditinggalkan selepas tidur karena semua terkandung tauhid. Dan semua masing-masing surat dan ayat ini punya keistimewaan sendiri tuh. Contoh mamanya kalau kita baca Qul ya ayyuhal kafirun sebelum tidur, apa faedahnya coba? Bara'atun minasyirki kata Rasul. Maka kita akan terbebas dari kesyirikan. Berarti kalau seandainya kita ini tidur kemudian membaca Qul ya ayyuhal kafirun, Allah bebaskan kita dari kesyirikan, berarti tidur kita ini bernilai tauhid. Karena lawan syirik apa? Tauhid. Ya, ketika kesyirikan lepas dari badan kita berarti masuk lawannya tauhid. Berarti orang yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun tidurnya di atas tauhid. Kalau Allah takdirkan mati berarti mati di atas tauhid, gitu maksudnya. Alhamdulillah. Kan Qul ya ayyuhal kafirun kan enggak panjang. Iya Ustaz, enggak panjang tapi enggak selesai-selesai itu bacanya. Sila abudu mata budun aja dibolak-balik katanya. Jadi intinya bahwa orang yang baca Qul ya ayyuhal kafirun itu sudah terlepas dari kesyirikan. Ditambah-tambah baca surah Qul huwallahu ahad. Sempurna tauhid kita. Kenapa? Tauhid yang kita yakini 3, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma dan sifat kan? Dan 2 surat ini merangkum 3 tauhid itu. Makanya kenapa Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad itu disebut suratul ikhlas. Dua-duanya surah al-ikhlas. Kalau al-kafirun bicara tauhid uluhiyah, kalau Qul ya ayyuhal Qul huwallahu ahad bicara tentang rububiyah dan asma dan sifat. Berarti kalau digabungkan 2 surat ini kita baca, sempurna tauhid kita. Makanya Rasul selalu menyuruh untuk menggabungkan 2 surat ini kan. Contoh namanya sholat sunnah fajar. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, kan itu. Kemudian sholat sunnah tawaf. Anda habis tawaf, kemudian sholat di belakang makam Ibrahim. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Selalu digandengkan tuh. Karena dua-duanya menyempurnakan tauhid. Dan dua-duanya disyariatkan dibaca sebelum tidur. Coba bayangkan kalau kita paham ya membaca 2 surat ini dalam tidur, memang kita betul-betul tidur kita di atas tauhid tuh. Kan apalagi masing-masing 2 surat ini juga keutamaannya luar biasa. Al-Kafirun kalau kita baca sama dengan 1/4 Quran. Kalau Qul huwallahu ahad kita baca sama dengan 1/3 Quran. Ya. Jadi kalau ngomong sama kawannya itu, alhamdulillah saya tiap hari ngatamkan Quran katanya. Ya. Mana ada? Iya katanya. Saya kan tiap hari baca 3 kul katanya. Kalau 1 kulhu 1/3 Quran, kalau 3 kul hatamlah Quran tuh katanya. Kan itu ya. Atau ibu bilang aja saya tiap hari 4 kali baca Qul ya ayyuhal kafirun. Kan Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali sama dengan 1/4 Quran. Kalau 4 kali kan hatam tuh Quran tuh. Ya kan enak kan. Jadi itu dari segi keutamaannya, apalagi kalau ditinjau dari tauhidnya. Nah, kemudian yang ketiga Al-Falaq dan yang keempat An-Nas. Itu disebut surat muawwidhataini dua-duanya. Jadi di sini seolah-olah digandeng-gandeng kan. Yang muawwidhataini sendiri, yang surah Al-Ikhlas baik Al-Kafirun ataupun Qul huwallah juga digabungkan di situ. Berarti ini memang surat-surat mulia semua yang kita baca sebelum tidur itu. Makanya kalau orang-orang dulu, ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau orang susah tidur orang dulu tuh, pasti mereka akan memperbanyak zikir, baca Quran. Dulu ya. Kalau sekarang kalau susah tidur tengok handphone biasanya. Tengokin handphone. Kenapa nggak tidur? Nengok dulu lah biar capek matanya katanya. Jadi dibuat capek dengan cahaya handphone begini. Lama-lama handphonenya jatuh di daunnya, baru tidur. Coba bayangkan mati di atas handphone itu, coba ya. Alhamdulillah kan. Kalau orang dulu kan enggak, ya susah tidur ya sengaja dibuatkan baca Quran, dibuatkan zikir, dibuat apa kan jelas gitu ya kan, tidurnya berkualitas ibadah.
Sekarang enggak. Padahal waktu tidur itu panjang loh. Ya tidak qul huwallah, ya tidak qul ya ayyuhal kafirun, tidak muawwidhataini, tidak qul sur, tidak. Gini aja nonton, gini aja. Udah dimatiin gini. Coba yang kan. Terakhir handphone nengok kita. Nah, itulah tidur, betul-betul tidur. Ya. Jadi kadang-kadang sayang orang nggak paham itu keutamaannya. Sudahlah kalau sudah di kamar tidur itu, zikir-zikir tidur itu kan banyak tuh. Bukan hanya ini saja, ya, zikir-zikir tidur banyak. Nah, itu bacalah, nanti lama-lama ngantuk kok. Ya. Taib, ini diantara juga yang bisa memberikan kebahagiaan adalah amalan-amalan yang bernilai tauhid. Salah satunya bacaan-bacaan yang dibaca sebelum tidur. Wallahu alam, saya kira ini sudah hampir setengah 12. Sampai di sini aja lah, kita buat tanya jawab saja. Silakan. Habis zikir ngomong lagi. Ada yang nanya gitu. Ya nggak apa-apa, nggak usah diulang lagi, kan ngomong bukan pembatal zikir. Zikir ngomong lagi. Ada yang nanya gitu. Ya nggak apa-apa, nggak usah diulang lagi, kan ngomong bukan pembatal zikir. Umpamanya udah zikir, tahu-tahu ada telepon masuk, ya nggak apa-apa. Jadi tidak ada mengharuskan mengulang zikir-zikir sebelum tidur. Kalaupun seandainya nih Bu, ibu sudah mau persiapan tidur, kemudian selesai baca-baca zikir tidur, tahu-tahu ada tamu, ya nggak jadi tidur lah. Akhirnya nerima tamu, ngomong-ngomongan itu. Nah, kemudian masuk lagi, setelah tamu pergi kita masuk lagi. Apakah perlu mengulang? Perlu mengulang gitu ya apa yang sudah kita baca. Wallahu alam. Ya saya kira tidak perlu mengulang karena kan memang sudah ada niat tidur tadinya kan. Cuman kan ada juga pertanyaan, Ustadz, saya ini sudah berusaha baca doa-doa, baca ayat-ayat sebelum tidur, tapi kok masih juga mimpi ya, mimpi jelek. Masih juga mimpi jelek gitu. Artinya kan seolah-olah apa? Disalahkan zikirnya, nggak manjur gitu. Bukan masalah zikirnya tetap manjur, nggak mungkin zikir tak manjur. Artinya orang yang membaca itu karena Allah pasti dapat pahala. Ya. Kalau seandainya Allah takdirkan dia mimpi buruk, ya, di situ juga ada adab supaya boleh jadi kita ini mengamalkan sunnah Nabi. Ketika kita mimpi buruk, apa sunnah Nabi? Membaca ta'awudz 3 kali kan, kemudian meludah ke arah kiri. Tapi yang penting simbol aja kalau meludah itu. Karena kita dilarang meludah ke arah depan. Karena Allah mengatakan fa aina tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kau mengarah di situ ada wajah Allah. Makanya jangan sekali-kali meludah ke depan, tapi meludah ke kiri. Nah, gitu saja. Enggak perlu dikumpulkan ludahnya. Enggak perlu. Gitu aja, ya. Jadi kemudian yang kedua, supaya tidak berepisode gitu ya sinetron menakutkannya itu, maka ganti posisi. Ya, jadi setelah kita baca ta'awudz, kemudian meludah ke arah kiri 3 kali, ganti posisi. Yang tadinya kepala di sini jadi kepala di sana gitu Pak kan. Nah, itu juga salah satu tafaul supaya jangan terulang lagi mimpi. Kemudian yang ketiga, yakinlah bahwa mimpi buruk tidak mungkin terjadi. Mimpi itu ada 3. Ada mimpi dikarenakan memang setan masuk dalam mimpi akhirnya menciptakan mimpi-mimpi buruk. Ya, itulah tadi disunahkan untuk ta'awudz dan meludah ke arah kiri 3 kali. Ada mimpi itu sebenarnya setan tidak ganggu, cuman karena kita stres, namanya ghazwatul fikri, stres banyak masalah ke bawah mimpi. Itu maksudnya ya. Pemain stres ibu banyak utang-utang di sana sini. Nah, kemudian ini malam ini pasti nih debt collector lagi datang nih. Jadi kepikiran dia mau sembunyi di mana nih. Ya. Jadi saat bersembunyi ketiduran dia, ketemu pula debt collector dalam mimpi dia tuh. Lah, kok ada di sini dia? Ya. Kadang saking stresnya ke bawah dia masuk ke dalam mimpi kan, padahal dalam sedang mimpi dia sudah sembunyi kok.
Tapi saking ketakutannya masuk di situ. Bahkan ada ikhwan kita itu kecelakaan. Ya, semoga Allah menyembuhkan beliau. Jadi ketika kecelakaan patah kakinya. Jadi patah kakinya, nggak bisa jalan sampai sekarang. Ya jalannya dingkut-dingkut lah gitu, susah gitu ya. Karena patah kakinya. Jadi ketika dia kecelakaan itu, dia kayak orang stres. Udah kebayang tuh nggak takut diamputasi, takut nggak punya kaki, macam-macam udah suudon aja bawaannya itu. Jadi cobalah saya hibur, ya, untuk lebih beriman dengan takdir. Boleh jadi itu ada kebaikan macam-macam lah. Jadi cerita, Ustadz saya setiap tertidur katanya, selalu dalam tidur saya itu kaki saya sembuh. Tapi setelah terbangun patah lagi gitu. Memang patah kakinya kan. Sampai ke bawah tidur itu seolah udah sembuh, udah seneng dia itu. Itulah kadang-kadang ada mimpi itu karena kepikiran. Lah ini pun tidak akan terjadi. Yang memungkinkan terjadi itu cuma satu. Apabila mimpi datang dari Allah dan mimpi itu disebut dengan ru'yah as-salihah, mimpi baik. Nah, itu bisa terjadi dengan cara apa? Minta takwil orang baik. Jangan minta takwil sama orang jahat. Sebaik apapun mimpi kita, Bu, kalau dimintai takwilnya kepada orang yang tidak suka, yang hasad dengan kita, pasti takwilnya buruk. Tapi mintalah minta takwilah kepada orang yang memang dia senang dengan kita, dia baik dengan kita, pasti takwilnya baik. Itu yang memungkinkan bisa terjadi mimpi baik itu. Tapi selebihnya tidak.